kita sudah di akhir-akhir bulan Sya'ban, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis sahihnya sudah sering mengingatkan kepada kita sekalian bagaimana pentingnya bulan Sya'ban. Zalika syahrun yughfalun nasu anhu. Inilah bulan yang mana manusia banyak lupa, yang mana manusia banyak terlupakan atasnya, sehingga sadar atau tidak sadar biasanya kita lalai, karena setelah Sya'ban ini ada yang namanya Ramadan. Sya'ban ini adalah bulan pengantar menuju bulan suci Ramadan. Inilah maksudnya Nabi. Kenapa manusia banyak lupa? Karena apa, saudara yang berbahagia? Ramadan adalah tahun yang sangat mulia. Mesti kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan kedatangan Ramadan. Karena jangan sampai Ramadan itu pergi berlalu begitu saja, kita tidak mendapatkan hakikat daripada Ramadan, yaitu menjadi manusia insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, di ayat-ayat Sya'ban ini masih ada waktu untuk kita, upaya kita dengan sebaik-baiknya untuk latihan memaksimalkan sebelum datangnya momentum Ramadan yang begitu besar. Oleh sebab itu, saudara yang berbahagia, persiapan yang perlu dan sangat kita utamakan. Yang pertama adalah sebelum masuknya Ramadan, saya mengajak diri saya dan kita semua untuk bertobat kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, sehingga masuknya Ramadan kita dalam keadaan suci, kita dalam keadaan bersih, tidak harus menunggu selesai Ramadan. Rasulullah bersabda dalam hadis-hadis sahihnya, kullu bani Adam khata'un. Semua manusia anak Adam, anak cucu Adam, tidak ada yang tidak berdosa. Semua manusia punya kesalahan, semua manusia punya kelalaian, kehilafan. Maka wa khairu khata'in at-tawabina. Sebaik-baik orang yang berdosa, sebaik-baik hamba yang berbuat maksiat adalah mereka yang mau tobat kepada Allah, yang mau menyesali dan meninggalkan semua pekerjaan-pekerjaan dosa yang telah kita lakukan. Maka yang paling pertama adalah kita kembali kepada Allah, kita memohon petunjuk kepada Allah. Semoga Allah memberikan pengampunannya untuk kita semua. Yang kedua, mempersiapkan bekal dengan ilmu yang baik. Utamanya adalah ilmu hukum fikih seputar Ramadan. Karena bila hari ini kita tidak mengetahuinya, maka bisa jadi Ramadan kita berlalu dengan sia-sia. Banyak hari ini saudara-saudara kita berpuasa, tapi tidak mempunyai ilmu yang benar tentang Ramadan, maka tidak mendapatkan apa-apa. Kita tidak inginkan, kata Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, kami siang, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali atas lapar dan dahaga. Berapa banyak orang yang berdiri malam beribadah tidak mendapatkan apa-apa kecuali kecapean. Kenapa demikian? Karena tidak adanya ilmu-ilmu Ramadan. Bagaimana hukumnya bercelak mata? Bagaimana hukumnya bersikat gigi di bulan Ramadan? Bagaimana hukumnya donor darah di bulan Ramadan? Bagaimana hukumnya tidak makan sahur ketiduran di bulan Ramadan? Bagaimana hukumnya bersegala dengan istri di bulan Ramadan? Bagaimana hukumnya bermimpi di bulan Ramadan? Ini semua butuh ilmu yang baik, butuh ilmu yang benar. Karena kalau ini tidak dipelajari mulai daripada Sya'ban ini, maka kita tidak mengetahui apa-apa tentang Ramadan itu sendiri. Bagaimana istri kita mencicipi makanan di bulan Ramadan dan sebagainya yang perlu kita ketahui. Karena kata Imam Ali radhiyallahu anhu, al-ilmu imam wa amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah imam, sedangkan amal yang kita buat itu hanya pengikut. Artinya apa?
diterima. Tetapi apabila amal itu walaupun banyak, tetapi kalau tidak sesuai dengan tuntunan, maka tidak diterima apa-apa. Yang kita dapatkan hanya maul besar. Bukankah kata Allah bahwa yarfa'ullahu alladziina aamanu wa utul ilma darajatan. Orang yang beriman apabila dia berilmu, Allah berikan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Maka puasa orang yang beriman dan berilmu itu jauh lebih tinggi di sisi Allah daripada puasa orang yang tidak berilmu sama sekali. Karena ilmu adalah lampu penerang. Apabila ada penerang, maka ada cahaya, ada petunjuk sehingga kita tidak tersesat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah membayar hutang-hutang puasa kita di tahun lalu. Siapa tahu di tahun lalu kita wa in kana marda aw safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Apabila kalian sakit, kalian dalam perjalanan, boleh tidak puasa. Dengan catatan membayarnya di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Jangka waktunya selama 1 tahun sampai bulan Sya'ban ini harus membayar. Karena itu adalah utang. Sampaikan kepada anak perempuan kita, sampaikan kepada istri-istri kita bahwa biasanya wanita itu tidak sempurna Ramadannya karena mereka ada haid, ada halangan, mereka nifas, biasanya melahirkan, mereka menyusui, maka harus diselesaikan di bulan Sya'ban ini. Karena apabila tidak diselesaikan, itu termasuk kabair, dosa-dosa besar, seperti mana kita meninggalkan salat 5 waktu. Bahkan dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, man mata, siapa yang meninggal dunia, kemudian alaihi siyam, dia meninggalkan puasa Ramadan, maka sama anhu waliyuhu, maka walinya, keluarganya, anaknya, orang tuanya wajib membayar utang itu. Apabila ada keluarga kita yang meninggal, maka kita sebagai ahli waris wajib membayar utang itu. Utang dengan manusia saja kita harus bayar, akan diminta pertanggungjawaban dengan Allah di hari kemudian. Apalagi utang kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti wajib kita membayar utang tersebut. Demikian kira-kira saudaraku yang berbahagia. Mudah-mudahan Sya'ban ini kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya akhir-akhir ini untuk mencapai nanti puasa kita, puasa yang terbaik. Persiapkan roh kita, persiapkan jasmani kita sehat, persiapkan harta kita. Karena setiap hari bulan Ramadan, sedaya upaya kita jangan sampai tidak bersedekah, jangan sampai tidak berinfak di bulan mulia. Walau biju'atin min ma'in, walaupun hanya air seteguk, kata Nabi, sepotong korma. Kenapa? Di bulan Ramadan ini kita berinfak 1 buah. Beda nilainya kita berinfak 1000 buah di luar bulan Ramadan. Sehingga semuanya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya di bulan Sya'ban ini. Ketika nanti Ramadan tiba, kitalah hamba-hamba yang siap menerima semua hidangan-hidangan Ramadan dengan sebaik-baiknya, yang nanti endingnya adalah la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.